Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian di Jemaat Bukit Tamalan Rea. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Bapa di sorga, Allah yang kami puji dan sembah. Pada saat ini kami datang bersyukur kepadamu atas setiap penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami mengerti dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Mazmur 106 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mempunyai pertanyaan untuk kita semua. Apa yang Anda lakukan jika Anda berulang kali melakukan kesalahan terhadap seseorang, tetapi orang itu selalu mengampuni, bahkan tetap mengasihi Anda? Apa yang Anda lakukan jika Anda berulang kali melakukan kesalahan terhadap seseorang, tetapi orang itu selalu mengampuni, bahkan tetap mengasihi Anda? Apakah kita masih mengulang kembali hal itu, atau sebaliknya? Sebaliknya dalam artian kita meminta maaf kepada orang itu.
Ya, pastinya kita akan merasa bersalah. Ada rasa bersalah kepada orang tersebut atas apa yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, pemazmur mengajak umat Israel untuk bersyukur kepada Allah oleh karena kasih setia Allah telah nyata kepada umatnya. Di sini pemazmur meyakinkan umat bahwa kebahagiaan akan dimiliki oleh mereka jika mereka berlaku adil serta senantiasa berpegang pada hukum Allah. Karena itu pula lah pemazmur bermohon agar mereka diberi kepekaan untuk melihat dan selalu menyadari kebaikan Allah di tengah-tengah mereka dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, sekalipun juga umat menunjukkan ketidaksetiaan dan pemberontakannya kepada Allah, tetapi kesetiaan dan kasih Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Bahkan sampai umat pilihannya berbalik kembali kepadanya serta memuliakan dan memuji namanya. Di sini nampak kesetiaan Tuhan yang luar biasa kepada umatnya. Saudara-saudara, model kehidupan umat Israel kepada Allah setidaknya juga mencerminkan kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Mengapa? Ya, karena kita sering lupa bahwa dalam keberdosaan kita, Allah terus memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Tetapi kita justru mengabaikannya. Karena itu, saudara-saudara, sudah saatnya kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dengan cara membangun penyesalan, pertobatan, dan komitmen untuk mengarahkan kehidupan kita kepada Allah. Kita tahu bahwa di dalam Kristus kasih Allah telah dinyatakan kepada kita. Maka dari itu kita membutuhkan cara hidup yang baru sambil tetap menghargai kasih-Nya yang tak berkesudahan dengan cara melakukan segala kehendak-Nya setiap kali kita menjalani kehidupan ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur kepadamu atas waktu dan firman yang telah kami dengarkan bersama saat ini. Semoga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tinggal di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami jadikan sebagai pedoman sulu langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa agar setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, Engkau yang akan senantiasa menuntun dan menjaga kami. Berdoa juga buat jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Bukit Tamalandrea. Berkati dalam setiap pekerjaan kami masing-masing, dan Engkau jauhkan hal yang buruk dari kami, sehingga setiap aktivitas yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan jamah tubuhnya yang sakit, berkati setiap usaha yang dilakukan, agar dari dalamnya boleh memperoleh kesembuhan yang hanya daripada-Mu. Yang bersukacita Engkau juga memberkati ya Tuhan. Semoga selalu merasakan limpah berkat yang asalnya daripada-Mu saja, dan selalu bersyukur kepada-Mu.
Kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, orang tua dan anak-anak. Semoga keharmonisan dan keakraban dalam rumah tangga masing-masing akan tetap selalu berjalan dalam tuntunan tangan Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, dengar kami yang datang kepadamu, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalankan aktivitas kita masing-masing dan salam sehat.